Apa dan mengapa saya harus belajar ilmu komputer? Ilmu komputer adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan studi, desain dan pembuatan sistem komputer dan prinsip-prinsip yang mendasari desain mereka. Komputasi adalah ilmu yang berhubungan dengan penggunaan pemodelan matematika dan komputer untuk memecahkan masalah ilmiah. Istilah ilmu komputer setara dengan bahasa Inggris informatika, komputasi, atau ilmu komputer. Informatika membahas pemodelan komputasi dan penerapannya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu aritmatika? Menurut KBBI, aritmatika adalah 1. Aritmatika komputer. 2. Dalam matematika, perhitungan dilakukan dengan menggunakan angka atau variabel menurut rangkaian langkah-langkah yang diberikan. Dasar pemikiran dalam mempelajari ilmu komputer disebut pemikiran komputasional. Pemikiran komputasi adalah kerangka kerja dan proses pemikiran yang melibatkan penalaran tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem serta masalah. Cara berpikir ini didukung dan dipersenjatai dengan pengetahuan dan teknik teoretis dan praktis untuk menganalisis, membuat model, dan memecahkan masalah. Siswa ilmu komputer mempelajari bagaimana sistem komputasi bekerja, apakah itu melibatkan komputer atau tidak. Setelah lebih dari 20 tahun pengembangan, ilmu komputer kini telah berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri. Ilmu komputer dapat dianggap sebagai cabang ilmu tersendiri karena membawa cara berpikir unik, computational thinking, bagi manusia yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Dan setiap prinsip inti dapat diajarkan tanpa bergantung pada teknologi tertentu. Semula, ilmu komputer hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Ilmu komputer kini diajarkan di sekolah tingkat dini, dasar, menengah, dan menengah atas di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Manusia kini hidup di era digital yang sering disebut dengan Industri 4.0. Di Industri 4.0, manusia akan berbuat lebih banyak dengan komputer dan mesin cerdas berbasis internet. Masyarakat saat ini disebut Society 5.0. Ini karena ketika kita melakukan aktivitas online, jaringan, kita hidup di dunia fisik dan dunia maya, virtual. Sebagian besar aktivitas manusia terjadi secara fisik atau online menggunakan komputer dan teknologi internet. Tentu saja, kita dapat mengingat pengalaman kegiatan yang didukung oleh teknologi komputer dan internet, seperti berkomunikasi di media sosial, bermain game online, memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, dan belajar online. Sekarang dunia berubah dengan cepat, banyak segala sesuatunya tidak pasti, masalah orang lebih kompleks, dan ada banyak cara berbeda untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, orang dulu harus pergi ke toko dan pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus memiliki kios atau bangunan toko. Pemilik toko mempekerjakan karyawan untuk mengelola inventaris, kasir, dan berbagai tugas lainnya. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang orang bisa berbelanja dari rumah dan pedagang tidak akan datang, tetapi mereka tidak harus pergi kemana-mana. Vendor juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu kios atau bangunan toko. Pembeli dapat membayar dengan uang digital, sehingga mereka tidak perlu menarik uang dari bank untuk membayar pembelian mereka. Anda juga dapat menemukan contoh lain atau mengalaminya sendiri. Pembelajaran daring di masa pandemi salah satunya. Dalam dunia industri, semakin banyak hal yang dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Sudah ada robot yang bisa melakukan tugas rutin berulang, jadi semuanya dilakukan secara otomatis. Komputer dan teknologi internet di berbagai bidang telah mengubah cara kerja manusia. Dalam situasi seperti contoh di atas, orang dapat berbelanja, belajar, dan lain-lain dengan lebih mudah. Tapi pikirkan apa yang terjadi pada pekerja yang awalnya bekerja sebagai kasir, pekerja gudang, pekerja pengepakan pabrik, bankir, dan sebagainya. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena teknologi telah mengambil pekerjaan yang dulu mereka miliki. Tidak diragukan lagi bahwa teknologi akan semakin berperan dalam aktivitas manusia di masa depan. Jenis pekerjaan lain mungkin juga hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi semakin dibutuhkan. Menghadapi situasi tersebut, sebagai siswa yang sedang belajar di jenjang SMP, bayangkan saat kalian lulus sekolah dan harus bekerja, kemampuan apa yang akan kalian butuhkan? Apakah pekerjaan kalian besok membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi, terutama teknologi komputer dan internet? Sangat mungkin seperti itu, bukan? Itu sebabnya Anda belajar ilmu komputer. Dalam kursus ini, Anda akan belajar tentang teknologi komputer dan sistem yang dibuat menggunakan teknologi komputer saat ini. Pelajari cara menggunakan teknologi dan teori komputer untuk memahami cara kerja komputer. Jadi, Anda dapat bersiap untuk masa depan yang progresif secara teknologi. Melalui materi pelajaran ilmu komputer, Anda tidak hanya dapat menggunakan teknologi komputer di masa depan,
Tetapi Anda juga akan mengetahui kapan teknologi cocok untuk menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Saya harap Anda bisa dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu mengembangkan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. Ini menarik bukan?